dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang simbiosis. Kalian sudah tahu belum apa itu simbiosis? Ya, simbiosis berasal dari bahasa Yunani sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi, simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut simbion. Jenis simbiosis terbagi menjadi 3 loh teman-teman. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme, yang pertama ada hubungan antara lebah dengan bunga, yang mana lebah diuntungkan mendapat nektar atau madu, dan bunga diuntungkan dalam proses penyerbukan. Dan contoh yang kedua, ada hubungan antara kerbau dengan burung jalak, yang mana kerbau diuntungkan hilangnya kutu yang ada pada tubuhnya, dan burung jalak beruntung karena mendapat makanan berupa kutu dari kerbau. Yang kedua, ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang satunya lagi dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme. Yang pertama, ada hubungan benalu dengan tumbuhan yang ditumpanginya, yang mana benalu diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Sedangkan tumbuhan yang ditumpangi merasa dirugikan karena sari makanannya diserap oleh benalu. Contoh yang kedua ada hubungan manusia dengan kutu. Kutu pada manusia biasa ditemukan di rambut kepala manusia. Adanya kutu tentu akan membuat rasa gatal atau rasa tidak nyaman. Keuntungan yang didapatkan oleh kutu mendapat makanan dan juga tempat tinggal di rambut manusia. Sementara manusia tentu akan dirugikan dengan adanya kutu tersebut. Yang ketiga, ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme, yang pertama ada hubungan ikan remora dengan ikan hiu, di mana ikan remora dapat berlindung dari predator sehingga leluasa dalam mencari makanan. Sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dengan hadirnya ikan remora tersebut. Dan contoh yang kedua, ada hubungan antara udang dengan mentimun laut. Lantaran udang memiliki kebiasaan untuk menunggangi mentimun laut dengan tujuan memperoleh sisa-sisa makanan dari mentimun laut. Bagi udang ini menguntungkan karena memungkinkannya mendapatkan sisa-sisa makanan. Sementara pada mentimun laut, interaksi ini tidak berpengaruh karena timun laut merasa tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.